Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi PG PAUD. Apa kabar? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat ya. Baik, ini adalah pertemuan yang ketiga ya untuk mata kuliah teknik penulisan karya ilmiah. Kita sudah masuk ke topik baru lagi, yaitu hari ini kita akan fokus pada bagaimana cara mengidentifikasi dan memilih sumber pustaka yang kredibel. Kredibel itu artinya dipercaya ya, atau mungkin valid ya, yang memiliki reputasi yang bagus. Nah, jadi kita akan coba untuk memahami atau menjelaskan tentang mencari literasi informasi yang baik tuh kayak gimana sih. Oke, hari ini kita akan bahas. Ini adalah capaian pembelajaran atau sub CPMK yang kedua ya. Apa sih kompetensi literasi informasi itu? Nah, ini jadi mahasiswa yang pertama ini harus mampu mengidentifikasi, memilih sumber pustaka yang kredibel untuk mendukung kegiatan penelitian. Jadi nanti Anda di video kali ini akan diarahkan bagaimana cara saya menemukan sumber-sumber penelitian atau sumber-sumber literasi, baik dari internet, dari buku, dari jurnal dan sebagainya. Ini ada indikator keberhasilan untuk pertemuan kali ini, ada 3 ya, dimana nanti Anda akan harus mampu ya membedakan sumber pustaka, baik itu primer, sekunder, tersier dengan tepat. Yang kedua, nanti Anda juga harus menjelaskan ciri-ciri sumber pustaka yang kredibel itu kayak gimana, dan harus bisa milih minimal 2 sumber pustaka yang kredibel untuk topik penelitian yang nanti akan Anda ambil. Ini ya, jadi ini adalah sub CPMK yang kedua ya, yang fokusnya pada literasi informasi atau pencarian sumber pustaka. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah jenis-jenis sumber pustaka ya, atau bacaan atau literasi. Yang pertama yang harus Anda pahami bahwa sumber-sumber pustaka ini dibagi menjadi beberapa klasifikasi ya. Jadi klasifikasi ini bisa didasarkan dari tingkat keasliannya, tingkat kedekatan, dan informasi original ya. Maksudnya apa? Nah, ada 3 jenis sumber pustaka yang harus Anda pahami. Yang pertama, sumber pustaka itu ada yang disebut dengan sumber primer. Yang namanya primer berarti informasinya ini asli atau datanya mentah dari penelitian langsung. Jadi tidak tidak ditafsirkan terlebih dahulu ya, atau tidak diparafrase terlebih dahulu. Jadi ini langsung. Contohnya sumber primer itu dari mana aja? Bisa dari artikel jurnal penelitian, dari laporan penelitian, data statistik asli, atau mungkin dokumen-dokumen historis yang ada di penelitian. Nah, ini semuanya adalah sumber-sumber yang nanti Anda harus temukan ya, harus bisa nyarinya dan harus bisa menemukan data yang harus Anda cari terkait dengan masalah yang Anda akan teliti. Nah, kemudian yang kedua nih, ada yang disebut dengan sumber sekunder. Nah, kalau sekunder ini apa? Nah, dia sudah hasil dari interpretasi si primer. Jadi primer nanti diinterpretasikan atau dianalisis dari sumber-sumber yang primer. Contoh misalkan buku teks ya, buku kuliah, kemudian modul ya, artikel-artikel review, biografi, atau kritik dan komentar. Ya, jadi itu adalah sumber-sumber sekunder. Atau mungkin kalian punya kayak blog begitu ya, atau mungkin Wikipedia, atau mungkin sumber berita. Nah, itu adalah semuanya sumber sekunder. Nah, kemudian yang ketiga, ada yang dikenal atau jenis sumber berikutnya, yaitu adalah sumber tersier. Nah, kalau tersier ini apa? Itu adalah kompilasi atau rangkuman dari primer dan sekunder ya. Jadi tersier ini gabungan ya, atau rangkuman. Contohnya kayak ensiklopedia itu kan didapat dari primer dan sekunder. Jadi ada data faktanya, tapi juga telah diinterpretasikan dan dikumpulkan, dikompilasikan. Jadi ensiklopedia. Kamus ya, kamus kan banyak ya, ada kamus bahasa Inggris, kamus kesehatan dan sebagainya.
directory atau kumpulan artikel atau kumpulan referensi, indeks dan bibliografi ya, daftar pustaka, indeks pencarian dan sebagainya. Itu adalah semuanya sumber tersier. Nah, ini adalah kenapa sih sumber pustaka ini disebut kredibel, apa ciri-cirinya atau apa kriterianya sumber pustakanya itu harus kredibel. Yang pertama, sumber pustaka dikatakan kredibel kalau melalui peer review. Peer review itu kayak apa ya, melalui telaah yang ketat gitu ya oleh para ahli di bidangnya sebelum diterbitkan. Jadi yang namanya penelitian itu kan harus ada beberapa kali pengecekan lah begitu ya. Apakah memang ini penelitiannya atau artikelnya sesuai dengan data fakta, disampaikan secara ilmiah atau tidak. Nah, itu disebut dengan peer review. Jadi review teman sejawat lah ya, atau review dengan para ahli lah. Untuk apa sih peer review ini atau mengecek ini? Untuk memastikan kualitas dan validitas informasi. Jadi ini pentingnya peer review. Ya, jadi udah menjadi keharusan ya, apabila jurnal tidak direview itu nanti akan teridentifikasi jurnal abal-abal begitu. Jadi memang harus ada sebuah tinjauan atau telaah pengecekan. Nah, yang kedua, sumber pustaka dikatakan kredibel harus punya kejelasan si penulisnya ini siapa. Ya, apakah penulisnya ini dia punya pengalaman atau akademiknya sesuai dengan apa yang dia tulis, ataukah keahliannya relevan dengan topik yang dia bahas. Nah, nanti Anda bisa ngecek nih latar belakang pendidikan dan afiliasi institusinya. Dari mana nih, lulusan mana, hasil karyanya apa aja. Nah, itu kan otoritas penulis. Jadi pastikan nanti Anda mencari sumber jurnalnya adalah harus jelas siapa penulis si jurnal itu atau sumber pustaka itu. Nah, kemudian yang ketiga, ini pun penerbitnya harus bereputasi. Ya, jadi penerbitnya itu kan biasanya dari perguruan tinggi atau mungkin dari publisher terkenal ya, atau jurnal-jurnal dari bereputasi baik kayak Sinta 1, Sinta 2 sampai ke Scopus. Jadi harus jelas ya penerbitnya. Nah, kemudian yang keempat, topiknya harus relevan. Jadi konten-konten sumber pustaka ini harus sesuai atau mendukung topik penelitian yang kita bahas. Jadi jangan sampai nanti kita ngambil topik A ya, tapi sumbernya B gitu ya. Itu kan nggak nyambung. Jadi silahkan cari gitu ya, temukan di berbagai macam sumber di internet, bisa di Google Scholar, di Scopus, di Elsevier ya. Semuanya harus relevan topiknya dengan penelitian kita. Kemudian yang terakhir, yang kelima, itu harus mutakhir. Artinya mutakhir itu tahun terbitnya jangan lama-lama ya. Harus baru ya, minimal 5 tahun ke belakang. Ya, terutama untuk topik-topik yang berkembang cepat kayak teknologi, kemudian kesehatan, itu kan cepat banget ya. Jadi pastikan tahun terbitnya tidak terlalu lama, 10-20 tahun yang lalu itu kan gak bagus gitu ya. Jadi tidak mutakhir. Jadi nggak update lah begitu. Gitu ya. Jadi kalau untuk topik-topik kayak sejarah, pendidikan ya mungkin ya, ini boleh masih bisa menggunakan sumber-sumber lama ya, tetap secara relevansinya ada begitu. Nah, kemudian kalau sumber yang tidak kredibel itu seperti apa? Nah, sumber-sumber yang tidak kredibel itu biasanya adalah sumber-sumber yang kualitasnya itu subjektif gitu ya. Contoh misalkan begini, blog pribadi tanpa verifikasi. Misalkan artikel-artikel lepas ya, orang yang nggak tahu yang penulisnya siapa, ahlinya apa, tapi dia punya website pribadi, punya blog. Nah, ini adalah sumber yang tidak kredibel. Artinya blog tersebut kan tidak punya proses editorial gitu ya, tidak punya peer review, nggak jelas ya. Jadi itu hati-hati. Konten-konten ini seringkali berdasarkan opini pribadi aja tanpa dukungan referensi ilmiah yang jelas atau yang memadai. Jadi hati-hati ya pada saat kita mungkin browsing di internet, tiba-tiba menemukan, wah tulisannya bagus nih, websitenya bagus, terus kita kutip.
kita baca kemudian kita ambil datanya telan mentah-mentah, itu yang nggak boleh. Blog pribadi tanpa verifikasi. Kalau blognya sudah terverifikasi dan memang sudah kenal kita orang penulisnya, ya boleh kita ngambil gitu ya. Tapi kalau blognya nggak jelas, ini nggak boleh kita ngambil, itu tidak kredibel. Kemudian yang kedua, artikel tanpa referensi. Nah ini pun sama, pastikan bahwa publikasinya yang kita ambil ini dia mencantumkan sumber rujukan yang jelas ya. Jadi harus bisa kita klaim ya. Kalau tidak ada referensi, maka itu ya menunjukkan kurangnya dukungan akademik dan validitas informasi. Nah, begitu ya. Jadi pastikan bahwa artikel-artikel ini punya tautan, punya link atau punya daftar pustaka yang jelas. Ya, kalau tidak ada tautannya, link-linknya, berarti itu bisa dikatakan tidak kredibel. Nah, yang terakhir cirinya gitu ya, untuk yang sumber tidak kredibel adalah konten hoax atau misinformasi. Sekarang kan banyak banget ya informasi-informasi yang nggak jelas atau yang tidak dapat diyakini benar. Itu harus hati-hati ya. Jadi menyesatkan atau tidak berdasarkan fakta ini kita tidak boleh ambil ya. Tapi seringkali kan di media sosial di mana-mana itu kan kayak meyakinkan ya, apalagi kan sekarang ada AI dan sebagainya, sehingga tidak kelihatan ya apakah ini memang asli atau palsu. Jadi kita perlu hati-hati ya, perlu diskusi dengan teman, perlu menanyakan dengan sumber-sumber yang lain dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana caranya saya bisa mengambil sumber-sumber yang kredibel? Nah, teknik pencariannya yang paling gampang, yang paling bisa cepat kita menemukan adalah dengan platform internet. Ya, jadi mahasiswa ini harus punya kemampuan atau kecakapan mencari platform ya di berbagai macam sumber pustaka, baik online ataupun offline sebenarnya ya. Cuman agar kita lebih cepat kan sekarang sudah mudah ya internetnya, silakan bisa dimanfaatkan. Pakai Google Scholar, pakai Elsevier dan sebagainya. Ya, contohnya misalkan di perpustakaan kampus kalau ada sumber-sumber fisiknya boleh dicari, boleh dipinjam. Atau mungkin Google Scholar ya, tesis, buku, makalah itu kan ada ya. Silakan Anda ngetik saja di Google, ketik Google Scholar, nanti pasti semuanya akan muncul, baik buku, artikel, jurnal ya. Ya, tapi cek lagi ya apakah ini kredibel atau tidak. Atau bisa juga kita mencarinya di database jurnal, kayak misalkan Doa, Sinta, Garuda ya, atau mungkin jurnal-jurnal yang terakreditasi di beberapa kampus lain ya, telah terverifikasi lah intinya gitu. Nah, ini adalah contoh praktis nih ya, bagaimana kita bisa membandingkan sumber yang kredibel dan tidak kredibel. Contohnya sumber yang kredibel ini misalkan diambil dari artikel jurnal peer review. Judulnya adalah Implementasi Pembelajaran Berbasis Bermain pada Anak Usia Dini. Jurnal Pendidikan Anak, volume 12, nomor 2, tahun 2023. Di sini sumber kredibel, kenapa dikatakan kredibel? Karena satu, dia diterbitkan di jurnal terakreditasi Sinta. Ya, jadi akreditasi Sinta. Sinta ini adalah kayak kementerian, bukan kementerian, indeksasi gitu ya, dari kementerian ya. Jadi memberikan penghargaan atau pemeringkatan jurnal, apakah jurnal ini Sinta 1, Sinta 2, 3, 4 gitu ya. Jadi kalau akreditasi sekolah kan A, B, C ya. Tapi kalau akreditasi jurnal itu Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 ya. Paling tinggi itu adalah Sinta 1. Nah, berarti kalau sudah terakreditasi Sinta ya berarti dia sudah jelas nih kredibel. Kemudian yang kedua, penulisnya adalah dosen dengan gelar doktor di bidang PAUD. Oke, berarti jelas ya siapa penulisnya, dia kredibel, dia memang ahli di bidang itu. Kemudian apakah dia punya metodologinya jelas ya di jurnal itu? Oh, dia ada secara ilmiah. Kemudian apakah dilengkapi dengan daftar pustaka yang komprehensif? Dicek daftar pustakanya lengkap enggak? Kalau ada lengkap, ada link-linknya, ada DOI-nya, itu berarti kredibel. Kemudian
Apakah artikel ini masuk melalui proses review? Oh sudah, karena ini sudah beberapa kali review. Oke, jadi dari beberapa ciri ini kita menentukan bahwa oh berarti benar, ternyata artikel ini kredibel atau sumber ini kredibel. Nah, bandingkan dengan yang sumber yang tidak kredibel nih. Contohnya adalah blog pribadi. Nah, tadi kan saya bilang bahwa yang tidak kredibel itu dari blog, ya, dari sumber-sumber yang lain, ya, dari informasi yang nggak jelas. Nah, itu ya nggak boleh. Contohnya ini adalah dari blog. Blognya judulnya adalah tips mendidik anak balita berdasarkan pengalaman saya, gitu ya. Jadi opini banget ya, opini sendiri. blogibusaya.com ya. Walaupun tahun 2023 ya. Nah, tapi kita ngecek ini berarti jelas nih blog ini tanpa proses editorial atau verifikasi. Berarti jelas. Satu, berarti tidak kredibel. Yang kedua, penulisnya nggak tahu nih siapa tuh. Nggak jelas dia siapa yang menulisnya, pengalaman saya gitu ya. Saya itu siapa? Opini aja ini ya, pengalaman pribadi, berarti itu tidak kredibel. Kemudian pas dicek ternyata oh nggak ada referensinya, tidak ada sumber pendukungnya, ya, dan belum diverifikasi oleh ahli. Jadi asal tulis aja, asal tulis, kemudian kita upload ke internet, ke blogibusaya.com. Ini memang nggak kredibel ya, atau kurang inilah, tidak bisa kita jadikan sumber pustaka ya, atau sumber ilmiah kita. Untuk mendapatkan sumber pustaka atau literasi informasi yang bagus, ini ada beberapa tips sukses. Yang pertama, kita harus mulai pencarian lebih awal. Jangan nunda-nunda deadline. Biasanya kalau mahasiswa itu kalau sudah masuk deadline tuh baru nyari gitu ya. Nah, pastikan bahwa kita harus tahu dulu atau dicicil lah sumber pustakanya mau ngambil dari mana, di mana, siapa gitu ya. Itu harus persiapan, karena berkualitas atau tidaknya kan butuh waktu ya, butuh waktu untuk evaluasi terus menerus secara cermat. Kemudian yang kedua, simpan sumber itu dengan rapi. Jadi sekarang kan banyak ya aplikasi-aplikasi manajemen jurnal kayak Mendeley, Zotero untuk mengorganisasikan sumber pustaka yang telah ditemukan. Nah, nanti mungkin kita akan praktek ya bagaimana cara menginstal dan memanfaatkan Mendeley atau Zotero. Kemudian yang ketiga, ya udah yuk kita konsultasi dengan pustakawan. Kita tanya ke perpus, barangkali dia tahu jurnal-jurnal yang kita cari apakah ada atau tidak di perpus. Evaluasi terus secara berulang-ulang atau berkala. Cek lagi apakah ini sesuai sumbernya, cek lagi apakah kredibel atau tidak. Ya, kalau tidak kredibel segera dihapus. Kemudian gunakan beragam jenis sumber. Nah, pastikan sumber-sumbernya harus lengkap. Ada sumber primer, sumber sekunder, dan juga tersier. Kenapa kok harus lengkap? Ya karena untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang topik penelitian kita. Harus jelas ya, mana primernya, mana tersiernya, mana sekundernya. Dan yang terakhir yaitu kita harus kritis. Harus punya melek digital ya, atau mungkin melek informasi. Apakah ini hoax atau tidak? Cek lagi sumber informasinya jelas atau tidak. Cek lagi dengan sumber lain ya. Jadi double check ini penting banget untuk bisa mencegah adanya misinformasi atau kesalahan jurnal atau sumber. Baik, jadi kesimpulannya teman-teman bahwa di video kali ini atau di pertemuan kita kali ini kita sudah belajar bagaimana cara mencari, mengklasifikasikan sumber pustaka. Ya, baik sumber pustaka primer, sekunder, dan tersier serta contoh-contohnya. Kemudian yang kedua, kita sudah belajar tentang bagaimana kita melihat apakah sumber ini kredibel atau tidak. Ya, jadi dilihat dari indikator-indikator yang kredibel tuh kayak peer review, otoritas penulisnya jelas, reputasi penerbit, tahun terbit, dan relevansi dengan topik penelitian kitanya harus jelas. Kemudian yang ketiga, kita pun sudah belajar sumber-sumber yang tidak kredibel kayak gimana. Kayak blog pribadi, artikel tanpa referensi, dan sebagainya. Dan terakhir kita sudah belajar teknik mencarinya, ya, bisa dari perpus, bisa dari internet, dari Google Scholar, dari database jurnal, baik yang nasional ataupun yang internasional, ya, dan mungkin
penggunaan aplikasi atau tools manager untuk memudahkan kita mengecek sumber pustaka kita agar rapih begitu ya. Begitu teman-teman untuk di video kita kali ini, di yang video ketiga ya untuk mata kuliah teknik penulisan karya ilmiah. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan apabila ada yang kesulitan atau tetap bingung ya, silakan bisa ditanyakan di kelas atau diskusi pada saat Zoom nanti. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.